sebenarnya membuat Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia tahun 2026? Apakah karena Lamine Yamal yang luar biasa? Atau karena Rodri yang kembali tampil seperti profesor di lini tengah? Atau justru karena Argentina benar-benar dibuat tidak berkutik selama 120 menit? Yang mengejutkan, jawabannya bukan hanya soal pemain bintang. Spanyol menang karena mereka menguasai pertandingan dengan cara yang bahkan membuat juara bertahan. Argentina kehilangan seluruh senjatanya. Di saat banyak orang mengira final akan menjadi panggung, Lionel Messi mempertahankan mahkota. Yang terjadi justru sebaliknya. Argentina dipaksa mengikuti permainan Spanyol sejak menit pertama hingga peluit panjang berbunyi. Lantas, bagaimana sebenarnya La Roja bisa mendominasi turnamen sebesar Piala Dunia? Dan mengapa kemenangan ini disebut sebagai salah satu gelar paling pantas dalam sejarah sepak bola modern? Semua akan kita bahas sekarang. Final Piala Dunia tahun 2026 mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Pertandingan berlangsung di Stadion New York New Jersey di hadapan puluhan ribu penonton yang berharap menyaksikan duel sengit dua negara terbaik. Banyak yang memperkirakan pertandingan akan berlangsung terbuka. Argentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil sangat produktif sepanjang turnamen. Lionel Messi juga sedang berada dalam performa terbaiknya dengan 8 gol dan 4 assist. Namun begitu pertandingan dimulai, arah permainan langsung berubah. Spanyol mengambil alih penguasaan bola. Mereka memainkan tempo yang sangat sabar, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, memaksa Argentina terus mengejar tanpa benar-benar bisa merebut kendali. Yang paling mengejutkan, selama 120 menit pertandingan, Argentina bahkan tidak mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran ke gawang. Spanyol, ya tim yang sebelumnya, begitu tajam tiba-tiba kehilangan taring ketika menghadapi organisasi permainan La Roja. Lini belakang Spanyol benar-benar tampil sempurna. Setiap ruang ditutup dengan disiplin. Setiap serangan Argentina dipatahkan sebelum berkembang menjadi peluang berbahaya. Pada akhirnya, kebuntuan baru pecah di babak perpanjangan waktu. Menit ke-106 menjadi momen yang mengubah sejarah. Ferran Torres berhasil mencetak gol. Kemenangan yang membuat seluruh stadion bergemuruh. Gol itu memastikan Spanyol menang 1-0 sekaligus merebut trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka. Namun kemenangan itu sebenarnya sudah dibangun jauh sebelum gol tersebut tercipta. Sejak awal turnamen, Spanyol memang tampil sangat konsisten. Mereka melewati setiap pertandingan dengan identitas permainan yang sama. Menguasai bola, mengontrol tempo, bertahan rapat, lalu menghukum lawan ketika kesempatan datang. Di babak gugur mereka menyingkirkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Setelah itu mengalahkan Belgia 2-1 sebelum akhirnya menghentikan langkah Argentina di partai final. Bek kanan Pedro Porro mengatakan bahwa seluruh pemain tidak pernah meninggalkan gaya bermain mereka. Menurutnya, sejak pertandingan pertama, Spanyol sudah percaya bahwa identitas permainan mereka akan membawa hasil. Mereka tetap menguasai bola, tetap menciptakan peluang, dan tetap percaya pada proses meski terkadang gol tidak langsung datang. Kepercayaan itulah yang akhirnya membawa mereka menuju gelar juara dunia. Kalau berbicara soal sosok paling berpengaruh di balik keberhasilan Spanyol, nama Rodri tentu tidak bisa dilewatkan. Gelandang Manchester City itu menjadi otak permainan La Roja sepanjang turnamen. Ia mengatur ritme pertandingan, menentukan kapan tim harus menyerang, kapan harus memperlambat tempo, dan kapan harus menekan lawan. Perannya membuat Spanyol selalu terlihat tenang dalam situasi apapun. Penampilan luar biasanya diganjar penghargaan Adidas Golden Ball sebagai pemain terbaik Piala Dunia tahun 2026. Rodri sendiri mengatakan bahwa kekuatan terbesar Spanyol adalah kemampuan mereka mengendalikan berbagai situasi pertandingan, baik saat melakukan tekanan tinggi, menguasai bola, melakukan serangan balik maupun menghadapi bola mati. Spanyol selalu memiliki jawaban. Dan memang itulah yang terlihat sepanjang kompetisi. Begitu Rodri menaikkan tempo permainan, seluruh rekan setim mengikuti iramanya dengan disiplin.
Tidak heran jika banyak lawan kesulitan keluar dari tekanan Spanyol. Yang lebih luar biasa lagi adalah catatan pertahanan mereka. Sepanjang 8 pertandingan, Spanyol hanya kebobolan 1 gol. Itu menjadi rekor baru dalam sejarah Piala Dunia. Pertahanan mereka benar-benar sulit ditembus. Namun bukan berarti Spanyol hanya bertahan. Ketika mendapatkan kesempatan menyerang, mereka masih memiliki senjata mematikan. Kecepatan Lamine Yamal dan Nico Williams membuat setiap serangan balik menjadi ancaman serius. Perpaduan antara pertahanan kokoh dan transisi cepat membuat permainan Spanyol terasa sangat seimbang. Pedro Porro bahkan mengaku sejak awal, turnamen seluruh pemain sudah yakin mereka tidak akan banyak kebobolan. Mereka percaya mampu bersaing melawan siapapun. Dan keyakinan itu akhirnya terbukti. Pelatih Luis de la Fuente juga tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Setelah pertandingan berakhir, menurutnya, para pemain dan pendukung memang pantas mendapatkan momen ini. Ia mengatakan bahwa timnya memiliki janji dengan takdir dan berhasil mewujudkannya melalui kerja keras selama turnamen. Sementara itu, Argentina sebenarnya juga tampil luar biasa. Mereka datang ke final sebagai juara bertahan. Perjalanan menuju partai puncak penuh drama. Mereka sempat bangkit setelah tertinggal 2 gol saat menghadapi Mesir. Di semifinal, mereka juga mencetak 2 gol pada menit-menit akhir untuk menyingkirkan Inggris. Lionel Messi kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin tim. 8 gol dan 4 assist menjadi bukti bahwa, meski usianya sudah tidak muda lagi, ia masih mampu tampil di level tertinggi. Sayangnya, di final, mereka bertemu lawan yang benar-benar mampu mematikan semua kekuatan. Argentina. Spanyol menjadi tim pertama yang benar-benar menghentikan langkah La Albiceleste. Selain menghadirkan juara baru, Piala Dunia tahun 2026 juga dipenuhi berbagai rekor. Turnamen ini menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara. Sebanyak 104 pertandingan dimainkan selama 39 hari. Lebih dari 6,8 juta penonton hadir langsung di stadion, menjadikannya Piala Dunia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah. Total tercipta 308 gol, juga menjadi rekor baru. Di sektor individu, Kylian Mbappe meraih sepatu emas setelah mencetak 10 gol. Erling Haaland membawa Norwegia melangkah jauh dengan 7 gol. Jude Bellingham membantu Inggris finish di posisi ketiga. Sementara Cristiano Ronaldo mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi banyak kejutan. Cape Verde berhasil menahan imbang Spanyol tanpa gol pada fase grup. Curaçao mencuri perhatian lewat hasil seri pada debut mereka. Bahkan laga perebutan tempat ketiga menghadirkan pesta gol ketika Inggris mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Namun pada akhirnya, semua cerita itu bermuara pada satu nama, Spanyol. Mereka membuktikan bahwa sepak bola modern tidak selalu dimenangkan oleh tim yang paling agresif menyerang. Kadang tim yang paling tenang, paling disiplin, dan paling mampu mengendalikan permainanlah yang akhirnya berdiri di puncak dunia. Kini La Roja resmi kembali menjadi juara dunia. Dan pertanyaannya sekarang, setelah melihat permainan mereka sepanjang turnamen, apakah menurut kalian Spanyol memang pantas menjadi juara Piala Dunia tahun 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.